Ya deh, kalau sampai Opa Davin lihat gue dianterin Vero ke sekolah, yang ada Opa Davin sakit hati. Padahal selama ini gue mati-matian jaga perasaan Opa Davin. Kenapa, Kak? Vero, menurut gue lo gak usah segininya deh sama gue. Kayak lo gak perlu repot-repot jemput gue terus anterin gue ke sekolah. Lagian lo lagi... Kalau ngasih tasnya langsung sekarang. Di mana-mana tuh ya orang kerja dulu baru dapat imbalan, nggak ada imbalannya di awal. Kenapa muka lo sepet banget? Kurang ide gue. Ide gue tuh udah bagus banget loh. Lo nggak yakin sama rencana gue? Bukan gue nggak yakin, cuman gue masih kepikirannya sama Michelle. Belakangan ini, dia tuh kayak selalu menjauh dari gue. Apalagi pas kemarin acara ultas sekolah. Setiap kali gue ngajakin dia ngobrol, dia tuh kayak males gitu sama gue. Ya elah, Al. Itu doang lo pusingin. Biasa aja kali. Makanya gini ya, gue kasih tips nih buat lo. Kalau lo mau deketin Michelle, lo deketin dulu orang tuanya, lo ambil hati orang tuanya. Lo lihat nih gue sama Rifki, gue tuh udah ngambil hatinya Om Roy, papanya Rifki. Lo nggak tahu bahkan nih ya, Om Roy sendiri itu yang ngebantu Rifki sama Michelle supaya jauh. Bener juga loh, kenapa gue gak coba deketin nyokapnya dulu aja ya? Ntar pas gue udah akrab sama nyokapnya, lama-lama juga gue pasti bakal dekat sama Michelle juga. Ya nggak? Gitu. Pinter loh. Iyalah. Arin makin serius aja sih bantuin Aldino deketin Michelle. Pakai ngasih ide buat deketin orang tuanya dulu lagi. Kalau Aldino beneran jadi deket sama Michelle, nasib gue gimana dong? Tinggal gue dong yang merana. Ki, tapi lu beneran udah baikan, hah? Ntar lu tiba-tiba pingsan. Udah mending lu sekarang balik aja, Ki. Ntar malah ngerepotin gua lagi. Kok gitu sih lo? Hah? Jadi sohib tuh setia kawanan dikit kek. Lu ingat waktu lu punya masalah kemarin tuh kejadian sama Rara. Siapa yang nemenin lu, yang bantuin lu siapa coba? Siapa, Vin? Iya, Ki bercanda doang. Baper. Ki. Lagian lu beneran galau gara-gara Michelle. Hah? Gue cuma sedih aja. Sekarang itu bukan cuma bokap gua doang yang ngelarang gua deket sama Michelle. Tapi nyokapnya Michelle juga. Makin rumit aja ini. Kok bisa tiba-tiba nyokapnya Michelle ikut-ikutan ngelarang lu deket sama Michelle? Iya, abisnya nyokapnya Michelle itu udah tahu kalau orang yang marah-marahin Michelle, yang mempermalukan Michelle di depan banyak orang itu bokap gua. Jadi sekarang nyokapnya Michelle tuh juga ikut marah sama gua, Vin. Jadi lu sekarang beneran galau gara-gara Michelle. Gara-gara lo gak bisa deket sama dia. Ki, ini gua ngomong serius sama lu. Sekarang lu tuh harus bener-bener cari tahu perasaan lu sendiri ke Michelle. Ya yang mungkin awalnya cuma main-main dan sekarang menjadi cinta. Ya kalau lu cinta lu harus kejar dia, lu harus dapetin dia, Ki. Berjuang buat dia. Tapi kalau enggak, saran gue mending lo stop dari sekarang. Karena itu cuma menyiksa diri lo doang, Ki. Gue juga nggak tahu sih apa yang gue rasain ke Michelle. Yang gue tahu, gue ngerasa nyaman aja gitu temenan sama si kerupuk kulit. Hidup gue terasa lebih seru. Pokoknya sekarang lo pikirin baik-baik. Gue serius ini. Karena yang lo sakitin itu bukan cuma Michelle. Tapi nyokapnya juga, Ki. Gue masuk ya, banyak nyamuk. Kalau lo mau makan, mau minum, mau tidur, mau ganti baju, mandi, masuk aja, gue tunggu dalam.
Sayang, kok kamu nggak semangat gitu sih makannya? Semangat kok, Bu. Baru bangun, makannya agak kurang gitu. Bukan karena mikirin si botol kecap kan? Enggak, yang kali El mikir botol kecap yang ngeselin nyebelin lagi. Nggak mungkin lah, Bu. Udah dimakan ya. Biasanya juga kamu semangat makan rotinya. Suka kamu kan? Ibu yang besarin kamu, El. Jadi ibu tahu persis kalau kamu lagi bohongin ibu. Ibu gimana? Temen Ibu? Katanya mau ketemu, kok nggak jadi? Kayak ojolnya El deh, Bu. Udah datang. El coba lihat ya, Bu. Kasih tahu ya kalau emang beneran ojol. Oke. Selamat pagi, Michelle. Ngapain pagi-pagi kesini? Aku mau ngajakin kamu berangkat ke sekolah bareng. Yuk. Jangan-jangan itu si botol kecap. Gue kan udah bilang berapa kali sama lo ya, gue mending naik ojol daripada sama lo. Siapa yang datang? Selamat pagi, Tante. Oh, kamu Aldino. Iya, Tante. Aku mau ajakin Michelle berangkat sekolah bareng. Mungkin kalau bareng Aldino, El bisa terlindungi dari botol kecap. Boleh. Kebetulan sekali. Jadi kamu nggak perlu pesen ojol kan? Enggak, El mau naik ojol. El juga biasa lebih suka naik ojol kan? Ngapain tiba-tiba sama dia? Kasian dong, Aldino itu udah jauh-jauh jemput kamu. Masa dia suruh berangkat duluan? Ya, dia orang naik mobil juga, manja banget sih lo. El, kali ini kamu berangkatnya sama Aldino, ya? Ya, demi Ibu, El berangkat sama orang satu ini. Berangkat ya, Bu. Ya, hati-hati ya sayang. Tante, kita berangkat ya? Ya, hati-hati. Iya, permisi, Tante. Mas Roy kenapa ya? Kemarin dia bilang mau datang, tapi ditungguin gak datang-datang. Udah gitu aku telepon terus, tapi dia nggak angkat juga. Apa benar yang ketemu di kafe itu dia? Tapi kayak bukan Mas Roy deh. Aku coba telepon lagi deh. Aduh, Mila telepon. Aku harus gimana sekarang sama Mila? Aku benar-benar gak punya muka untuk jawab telepon dari Mila. Selama ini aku memang bodoh. Karena percaya saja sama apa yang dibilang Arin. Tanpa mencari tahu yang sebenarnya. Harusnya aku gak boleh biarin masalah ini sampai berlarut-larut. Aku harus selesaikan masalah ini sekarang juga. Tuh kan, kenapa sih kok nggak diangkat juga? Aku samperin aja ke kantornya. Aigo, si Vero ngapain sih? Pagi-pagi udah ada di sini. Kak, aku nggak telat kan? Aku mau antar kamu ke sekolah. Aduh, si Vero bikin ribet aja deh. Kalau sampai Opa Davin lihat gue dianterin Vero ke sekolah, yang ada Opa Davin sakit hati. Padahal selama ini gue mati-matian jaga perasaan Opa Davin. Kenapa, Kak? Vero, menurut gue lo nggak usah segininya deh sama gue. Kayak lo nggak perlu repot-repot jemput gue terus anterin gue ke sekolah. Lagian lo lagi